Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dari 10AK1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. Dan saya pertama-tama akan menjelaskan tentang jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah catatan keuangan yang mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi sebelum dipindahkan ke buku besar. Berikut adalah beberapa ciri khas jurnal umum. 1. Mencatat semua transaksi. Jurnal umum mencatat semua transaksi keuangan, baik dalam transaksi kas maupun transaksi kredit. 2. Mencatat tanggal transaksi. Jurnal umum mencatat tanggal setiap transaksi agar mudah dilacak. 3. Mencatat akun yang terpengaruh. Jurnal umum mencatat akun yang terpengaruh oleh setiap transaksi. 4. Mencatat debit dan kredit. Jurnal umum mencatat jumlah debit dan kredit untuk setiap transaksi. 5. Mencatat penjelasan. Jurnal umum mencatat penjelasan singkat tentang setiap transaksi agar mudah dipahami. Jurnal umum biasanya digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan. Jurnal umum adalah catatan pertama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan. Mempermudah proses pencatatan, jurnal umum membantu dalam mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan, mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Jurnal umum biasanya membantu dalam mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Dan di sini saya sudah ada contohnya. Pertama, transaksi usaha. Pada tanggal 1 bulan Agustus 2016, membeli perlengkapan serta kredit dalam jumlah 3.150.000. Dan di sini ada jurnalnya. Pertama, masuk ke tanggal 1 bulan Agustus 2016, masuk keterangannya perlengkapan kantor. Keterangan kantornya itu perlengkapan kantor. Di sini kita akan memasukkan debit. Debitnya itu 3.150.000. Dan di bawahnya perlengkapan kantor ini utang usaha. Utang usahanya masuk ke kredit karena dia memiliki utang dan masuknya ke kredit. Dan saya akan menjelaskan yang kedua, itu tentang buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun yang berfungsi untuk meringkas segala transaksi yang telah tercatat dalam jurnal, atau juga bisa diartikan sebagai tahapan catatan akhir dalam akuntansi, yang berisikan ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklarifikasikan. Sumber data pencatatan buku besar adalah jurnal umum. Buku ini berisi perkiraan yang meringkas data penting mengenai pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan dari jumlah akun. Akun yang tercatat merupakan akun aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan, dan lainnya. Nantinya general ledger menjadi dasar dalam pembuatan laporan laba rugi dan laporan neraca. Fungsi buku besar. General ledger berguna untuk meringkas seluruh data transaksi yang telah tercatat dalam jurnal umum. Tidak hanya itu saja, fungsi lainnya adalah sebagai bahan dan informasi menyusun laporan keuangan,
dasar penggolongan transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal sebagai penggolong data keuangan yang mengetahui jumlah maupun keadaan akun, alat peringkas segala data transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal umum. Manfaat buku besar akuntansi general ledger sangat berguna untuk mencatat segala transaksi yang akan digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu, berikut manfaat lainnya dari buku besar adalah dapat membuat pencatatan seluruh transaksi dengan akurat dan memastikan pencatatan tersebut benar, mampu untuk melakukan posting seluruh transaksi secara tepat dan akurat, menjaga stabilitas akun dalam kolom debit dan kredit hingga tidak ada kesalahan akun saat penyusunan laporan keuangan, membantu perusahaan untuk mengetahui bila terjadi manipulasi data yang dilakukan dalam pencatatan akuntansi sebagai acuan untuk melihat kondisi kesehatan finansial perusahaan. Ada jenis-jenis buku besar, ada 4 buku besar yang digunakan untuk kebutuhan perusahaan, yaitu 1. Buku besar umum. Jenis buku besar ini merangkum catatan segala perkiraan yang berdiri sendiri dalam suatu periode tertentu, isi antara lainnya kas, modal, persediaan utang, dan piutang. 2. Buku besar pembantu General Ledger. Ini sering disebut juga sebagai buku tambahan. Isi dari buku tambahan adalah daftar rekening yang khusus mencatat utang dan piutang usaha secara detail. 3. Buku besar kreditor. Buku besar kreditor atau kreditor ledger adalah kumpulan informasi yang hanya berisikan satu jurnal, yaitu pembelian. Fungsi kreditor ledger adalah memberikan informasi beberapa jumlah utang kita dan kepada siapa kita harus membayar utang tersebut. 4. Buku besar debitor. Jenis buku ini juga disebut debtor ledger, yang merupakan buku untuk mengumpulkan informasi khususnya dari jurnal penjualan. Buku ini bermanfaat memberikan pengetahuan tentang pelanggan mana yang memiliki utang serta jumlah utang tersebut. Bentuk buku besar selain memiliki beberapa jenis, General Ledger juga terdiri dari beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Buku besar bentuk T. Buku besar bentuk T adalah buku yang digunakan untuk menganalisis transaksi serta menjelaskan seperti apa mekanisme penggunaan akun. Buku ini juga menjadi buku yang paling sederhana yang sering digunakan. 2. Bentuk kontrol. Buku ini berbentuk 2 kolom yang merupakan bentuk T, namun isinya lebih kompleks karena mampu memberikan informasi yang detail pada setiap pencatatan transaksi dan nominalnya. Buku ini banyak digunakan oleh perusahaan. 3. Bentuk staffel. Buku staffel punya ciri khas adanya bentuk halaman dan lajur saldo. Staffel juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu isi 3 kolom dengan jalur saldo tunggal dan isi 4 kolom dengan jalur saldo rangkap. Contohnya, 1. Pada tanggal 1 Desember 2022, PT Aman Sentosa menjual produk kepada 2 pelanggan secara kredit. Pelanggan termasuk membeli dengan harga 4 juta rupiah. Sedangkan pelanggan kedua membeli dengan harga 3,5 juta. Yang ketiga ada buku besar pembantu. Apa itu buku besar pembantu? Buku besar pembantu adalah pembuatan buku atau perangkat yang berisikan rincian dari
bagian harta atau utang secara perorangan atau badan usaha yang dicatat setiap hari berdasarkan bukti-bukti pembukuan. Buku besar membantu sering juga disebut sebagai subsidiary ledgers. Secara umum, jurnal khusus diposting secara berkala ke buku besar. Hal tersebut mengakibatkan buku besar utang dan harta tidak mampu menunjukkan posisi dari utang dan harta yang sebenarnya. Agar hutang dan harta bisa diketahui setiap saat, maka perlu disusun buku yang memuat rincian tersebut atau biasa disebut sebagai buku pembantu. Buku pembantu ini terbagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Berapa banyak subsidiary ledgers yang dimiliki sebuah perusahaan? Hal tersebut sangat bergantung pada seberapa banyak pihak yang berkaitan dengan urusan utang piutang perusahaan. Fungsi buku besar pembantu. Fungsi buku besar pembantu adalah untuk memberi rincian terkait jenis harta atau utang perusahaan. Pembuatan buku ini membuat kamu bisa menjawab pertanyaan terkait berapa jumlah utang perusahaan pada tanggal tertentu di pertengahan suatu bulan. Karena jawaban dari pertanyaan tersebut tidak akan terungkap jika hanya mengandalkan buku besar utang yang hanya menunjukkan keadaan sebenarnya pada akhir bulan. Sehingga seringkali di akhir bulan saldo buku besar utama akan dicocokkan dengan buku besar pembantu tersebut. Dasar pencatatan buku besar pembantu. Dasar pencatatan buku besar pembantu adalah bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi tersebut juga akan digunakan untuk pembuatan jurnal, lalu jurnal tersebut akan dicatat di buku besar utama. Terakhir, buku besar utama akan diikhtiasarkan di kertas kerja yang dijadikan dasar yang menyusun laporan keuangan. Contoh buku besar pembantu piutang transaksi yang dicatat dalam buku besar pembantu piutang adalah piutang berdasarkan nama pelanggan atau debitur. Sumber pencatatan berasal dari bukti transaksi dan jurnal khusus. Pada buku ini, saldo piutangnya akan berada di posisi debit. Berikut contohnya buku besar pembantu utang. Transaksi yang dicatat dalam buku besar pembantu utang adalah utang berdasarkan nama pemasok atau kreditur. Saldo normal pada buku ini akan diletakkan pada bagian sisi kredit. Berikan contoh buku besar pembantu piutang. Itulah menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum.